Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Mbak Atika dan Mbak Risma dan Mbak Andini sudah saya jadikan co-host. Minta tolong nanti teman-temannya yang masuk tolong di-accepted ya, di-admit. Minta tolong bantuannya. Oke, ini kelas keperawatan kelas C ya. Total berapa orang kalau boleh tahu? 39. 39. Ini yang hadir masih 24. Sudah diinformasikan semua? Jadi perkenalan dulu aja. Buat sambil menunggu teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Nurmawdiarti, biasanya dipanggil Bu Rizky. Kebetulan saya di UNUSA itu sebagai dosen di Sistem Informasi, dosen Fakultas Teknik. Kebetulan pengajarnya tentang aplikasi, database, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya diminta oleh Pak Priyo ya. Kenal semua sama Pak Priyo? Atau ada yang belum kenal? Sudah kenal, Bu. Oh, sudah kenal semua. Nah, kalau tidak salah SIK ini yang mengajar Pak Priyo dan Pak Nobel, kemudian diinkludkan saya. Nah, pembahasan hari ini adalah terkait database. Ada yang tahu tidak database itu apa? Sambil menunggu teman-temannya. Masih 25 orang ini. Atau istilahnya itu basis data. Kumpulan data yang disimpan pada sistem komputer. Oke. Semuanya akrab dengan komputer? Atau tablet atau handphone? Pernah memasukkan data tidak? Pernah. Pernah, di mana? Excel, Bu. Oh, Excel. Yang lainnya? Tidak pernah merasa memasukkan data, Bu. Yang lainnya berarti tidak pernah? Itu kan data. NIM itu nggak sama kayak database tuh, Bu. Iya, pakai database, benar. Nah, sebelum saya masuk ke database ini, saya mau bincang-bincang dulu aja ya. Ini belum masuk perkuliahan, jangan kaget dulu. Ini saya basa-basi aja dulu. Mau kenal sambil kenalan. Sambil menunggu 39 mahasiswa datang. Jangan berat-berat dulu lah. Kalau misalnya NIM pernah, Bu, pernah memasukkan. Selain NIM, ada yang lain? Yang berhubungan dengan memasukkan data. Tidak pernah ada yang mendaftarkan KTP? Pernah, Atau Bu. mendaftarkan NIM-nya ke SIM UNUSA? Pernah. Nah, itu kalian melihat, kalian masukkan data tidak? Iya. Iya atau tidak? Iya. Iya. Kalau KTP iya, Bu. Itu online atau manual masih di kertas? Online. Saya sudah online. Online. Kemudian, pernah tidak kalian ikut webinar? Pernah. Nah, memasukkan data tidak? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini calon perawat semua kan ya? Iya, Bu. Amin. Nah, nanti kalau misalkan, ya insya Allah lah, saya yakin perawat itu semua pada rajin-rajin. Kenapa? Karena kalian berurusan dengan data pasien. Kalau misalkan ada kesalahan,
bagi orang lain sangat tidak bisa ditoleransi karena hubungannya sama manusia. Kenapa? Misalkan dia sakit perut, kalian tulis COVID. Salah obat nggak? Salah. Salah. Menyebabkan apa? Kematian nggak? Iya. Bisa sampai kematian, Bu. Tapi kalau misalnya salah, Bu, ya paling orangnya sakit perut lah, ke belakang lah, kena ke ginjalnya lah, dan lain sebagainya. Tidak sampai meninggal, Bu, kadang. Hanya salah obat. Loh, jangan salah. Kalau salah obat karena diagnosa dari perawat itu salah atau tulisan dari perawat salah, yang tanggung jawab perawat apa dokternya? Perawat. Yang bertanya dan ketemu pertama dengan pasien, perawat apa dokternya? Perawat. Perawat. Jadi begitu ya. Jadi database itu memang menurut kalian nggak masalah, yang penting saya inputkan saja panas, kemudian suhunya sekian, kemudian dia hanya sakit tipes, ternyata COVID, menular ke seluruh orang. Nah, saya nggak tahu ke depannya kalian mau seperti apa, namun saya tahu karena kebanyakan saya bekerja juga bersama teman-teman keperawatan gitu ya. Yang saya lihat di keperawatan itu untuk administrasi sangat bagus sekali dan sangat teliti. Bahkan lebih teliti daripada orang teknik. Karena orang teknik itu telitinya karena dibantu komputer. Komputernya yang pintar. Ya, kitanya yang tinggal menyuruh saja supaya komputernya pintar. Itu aja. Jadi kalau mau dituliskan tinggal ngomong, komputer menuliskan. Tahu contohnya? Kalau kalian kan masih menginputkan data ya? Ya. Pernah pakai Google Siri Voice dan lain sebagainya? Ya. Yang mencari data. Nah, itu kan masukkan ke database Anda. Tinggal Anda menyuruh ke komputer, komputer yang menuliskan. Seperti itu. Oke. Selain itu, database sudah pernah masukkan ke webinar. Yang paling terdekat dengan Anda? Barusan aja beberapa minggu yang lalu. KRS. Nah, SIM Unusa itu kan SIM akademik. Ya kan? Ada data apa saja? SIM Unusa mahasiswa aja. Yang mahasiswa aja. Coba ada data apa aja? Data kuliah, data mata kuliah, terus nama dosen, Oke. Nilai. Kartu rencana studi, kartu rencana prestasi, kartu prestasi. Nah, kira-kira kalau mahasiswanya cuma satu orang menyimpan satu data aja, data kalian, curhat sama dosen, pembimbingan, kemudian skripsi dan lain sebagainya, pemilihan per mata kelas, kemudian diskusi sama dosen wali gitu ya. Kalau di Unusa misalkan ada 5.000 mahasiswa, berarti ada 5.000 data yang disimpan kan? Tidak hanya data mahasiswa, data orang tuanya, ya kan? Ada nomor telepon kalian, ada alamat rumah telepon keluarga Anda, ada informasi mata kuliah apa yang harus diambil, KRS-nya apa aja. Itu data nggak? Iya, data, Bu. Nah, iya, Bu. Dan data-data itu jangan sampai kalian itu hilang dalam artian seperti ini. Misalkan kalian sudah membayar, ternyata di SIM kalian tidak ada. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Nah, kalau misalnya pasiennya periksa ke dokter gitu ya, kemudian dia sudah selesai membayar dan sebagainya, tapi track record rekam medisnya tidak ada, datanya tidak tersimpan. Yang rugi siapa? Pasien. Pasien, dokter, dan perawat, dan
pemilik rumah sakit itu atau pemilik klinik itu. Kenapa? Satu, kalau misalnya dia pasiennya berobat ke sana, begitu ya. Kemudian sudah perawatan, kemudian sudah di tengah jalan mau perawatan terakhir aja, tinggal apa ya misalnya terapi ya. Kalau diperawat ada ya, pasien ada yang proses terapi gitu ya. Nah, tapi karena datanya nggak ada, kemudian dia keluhannya sakit, tinggal dikasih satu aja obat karena misalkan pasiennya hamil, pernah ada riwayat tokso, kemudian pernah perawatan tokso, tapi kemudian ketika periksa karena dokter yang sebelumnya itu tidak tahu gitu ya, ya udah tidak dirawat toksonya. Akhirnya timbul lagi ketika kehamilan. Misalnya seperti itu. Atau pasien yang kalian ini perawat sudah masuk ke jurusan nggak? Misalnya ke poli anak, poli ortopedi, poli jantung, poli dalam. Belum. Karena setiap masing-masing sudah penjurusan ke atau penjurusan itu ketika kalian sudah lulus? Ketika sudah lulus. Oh, ketika sudah lulus. Sepertinya ketika sudah lulus, Bu. Oh, berarti kalian harus mengetahui seluruh penyakit. Iya. Iya, Bu. Simptomnya, gejalanya, kemudian apa? Clinical pathway. Yang asesmen awal, asesmen keperawatan, asesmen apa kayak suhu badan dan lain sebagainya, pemeriksaan Kayak kemudian pemeriksaan fisik gitu tapi. Iya, iya. Jadi Iya. kayak tabel yang pengisian. Kalau dulu pengisiannya manual ya, tinggal coret gitu ya. Atau kalian tidak tahu, guys. Clinical pathway itu seperti apa? Yang tabel-tabel itu kan, Bu. Yang jalannya Iya. penyakit itu. Yang asesmen awal itu loh biasanya. Bentar ya, saya cari ya. Contohnya. Ini saya menemukan web, saya share ya, sebentar ya. Kita lihat ya di sini ya. Nah, kelihatan semuanya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ini kebetulan Bu Rizky ada salah satu web gitu ya. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih itu. Apa enggak KRSI aja. Karena saya menemukannya di sini. Jadi ini ada istilahnya clinical pathway. Kita lihat yang penemuannya. Nah, isiannya kayak begini nih, isian manualnya. Nah, walaupun ini sudah online, tapi tetap pengisiannya manual. Jadi ada nama pasiennya siapa, rekam medisnya berapa, ruang perawatannya berapa. Gimana? Perawatannya. Bukannya setiap masuk pasien, kemudian identifikasi awal, itu selalu ada list clinical pathway. Jadi diagnosisnya itu tergantung. Misalnya kalau pneumonia sendiri, kalau anak itu bagaimana, kalau misalnya dia diagnosisnya jantung, kemudian dia diagnosisnya diabetes, kemudian rawat inap dan lain sebagainya, berarti kan dia pertama kali masuk misalkan melalui IGD gitu ya. Hari pertama udah diperiksa nggak, ini hari ketiga udah diperiksa nggak, balance cairan. Ini kalian lebih paham daripada Bu Rizky ya. Saya hanya mengartikan dalam versi sistem informasi ya. Hematologi, rongsen torak, AGD, pasang infus, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan seperti ini kan masih manual. Iya. Nah, yang yang kedepannya dan bahkan yang saat ini berkembang itu mulai menggunakan sistem basis data, termasuk pendaftaran pasien dan lain sebagainya. Ya nggak?
Nah, ini awal dulu. Ini udah masuk semua belum? 39. Nah, ada yang belum tahu clinical pathway buat perawat? Atau sudah ada mata kuliahnya belum? Belum. Oke. Oh, berarti ya udah. Jadi clinical pathway itu seperti ini. Ini contoh yang pneumonia ya. Seperti ini. Ada tata laksana medis, ada tata laksana keperawatan. Nanti kalian diajari cara memantau cairan infus. Yang ini sudah checklist. Ini maksudnya pertama diterima di IGD, hari pertama rawat inap, hari kedua rawat inap, hari ketiga rawat inap, keempat rawat inap, kelima rawat inap, keenam rawat inap, kemudian hari ketujuh. Jadi istilahnya ini ada track record-nya sendiri, pemeriksaan dari anamnesis, asesmennya, kemudian tata laksana keperawatan, ada pemantauan cairan infus, aktivitasnya seperti apa, gejala pasiennya, diberi apa saja. Ini ada seperti ini. Kemudian diagnosis, mungkin pas waktu di IGD, itu dosen menangani supaya pasien reda nyerinya. Biasanya seperti itu. Penanganan pertama di IGD adalah untuk menangani, mengobati, tapi meredakan di awal. Belum sampai tahap menyembuhkan. Ya kan? Penanganan misalnya ada kecelakaan dan lain sebagainya. Kan supaya pasiennya nggak teriak-teriak dulu dan lain sebagainya, diobati. Maksudnya pengobatannya itu benar-benar meredakan, supaya meredakan nyeri tidak sesakit yang di awal. Kemudian perawatan pertama, kalau misalnya di UGD itu kayaknya udah yang berat-berat ya triasenya ya. Soalnya kalau yang pernah saya itu, orang tua saya itu sakit batuk gitu ya, ke IGD ditolak, disuruh besok paginya ke poliklinik. Jadi kayaknya yang lebih berat-berat ya. Jadi memang untuk menangani yang seperti itu, baru selanjutnya itu pelayanan dan lain sebagainya. Biasanya penambahan di luar ini ya, di luar 11 pathway. Setiap rumah sakit pasti beda-beda, seperti itu ya. Di luar ini, walaupun penanggung jawabnya dokter, gitu ya, penanggung jawabnya dokter siapa dan lain siapa. Kira-kira yang mengisi itu dokternya atau perawatnya? Perawat. Perawat. Kalau perawat. Kalau misalnya perawat dulu masih tulis-tulis, nggak tahu sekarang. Kayak di RSI saya belum ke RSI lagi, di RSI Jumusari atau Ahmad Yani gitu ya. Itu masih tulis-tulis atau sudah manual, tinggal klik dan lain sebagainya. Kemudian pengisian nama, misalnya nama pasien itu tidak ditulis tangan atau bolpen, tapi langsung mengisikan. Pasiennya ini, namanya ini, kemudian diagnosisnya dari dokternya, dok, jadi diagnosisnya ini ya dok ya, benar. Oke, saya konfirmasi, pemeriksaan sama dokternya, kemudian iya, tolong dicatat, diagnosis utamanya adalah pneumonia, misalkan seperti itu. Ya, itu kamu nginputkan ke sistem dokter, entah melalui tab atau melalui melalui handphone, yang pasti melalui suatu platform ya, seperti itu. Nah, ini contoh sederhana. Pengenalan dulu ya saya ya. Nanti kalian udah. Nah, coba saya minta kalian buka SIM Unusa, entah lewat handphone atau lewat SIM Unusa pakai menggunakan SIM mahasiswa. Terserah menggunakan handphone atau tab. Nah, kalian coba. Itu yang kalian lakukan apa? Mengisikan database apa? Nama dan NIM. Nama dan NIM. Bukan NIM dan password. NIM dan password. Oh ya, NIM dan password. Wah, ini termasuk yang tidak teliti ini ya. Jadi jangan salah memasukkan nama pasien dengan nama penyakit. Kalau terbalik, ya tidak bisa ditoleransi itu. Seperti itu ya. Jadi kolom-kolomnya itu harus dilihat. Itu apa? Apakah ini benar diisi nama atau diisi
angka atau bahkan diisi foto, image gitu ya. Karena data itu bisa bermacam-macam. Udah masuk semua belum ini? Saya stop share. Sudah masuk semua? Kurang 2 anak, Bu. Oke, kurang 2 anak. Belum bisa masuk karena sinyal, Bu. Oh, karena sinyal. Saya boleh minta tolong kalian open face dulu untuk absensinya. Sama nanti saya buatkan GCR, Google Classroom, buat kelas 3J untuk mata kuliah SIK. Tolong berikan komentar di situ ya, terkait hal ini. Apa namanya? Hadir, Bu. Mau bertanya apapun silakan. Iya, Bu. Oke. Sudah? Karena absensinya hanya by web Esorogan. Kalau mahasiswa saya tidak tahu seperti apa. Apakah bisa lewat tab atau SIM? Nggak bisa, Bu, harus nyambung. Esorogan Nggak bisa, sama Bu. SIM sering error, Bu. Oh, begitu. Jadi lewat apa? Manual biasanya, Bu. Manual biasanya. Oh, tulis tanda tangan tulis. Ya, tulis tangan siapa yang hadir. Nggak, gitu. cuma buat berita acara berapa partisipan sama screenshot saat Zoom. Oh, gitu. Ya udah, sekarang silakan di screenshot ya. Boleh silakan untuk yang PJMK-nya siapa sih? Saya, Bu. Oh, kok PJMK apa? Ketua kelas yang ini? Mana tadi yang bilang saya? Saya, Bu. Nur Jamila, bukan? Bukan, Bu. Siapa? Tadi saya WA. Atika, Bu. Atika, Bu, ketua kelasnya. Oke. Oh, bukan ini ya yang menghubungi saya Novianti Fatimatus Zahro, bukan ya? Itu PJMK, Bu. Saya PJMK, Bu. Ini layarnya ada 2. Resen dong, resen biar kelihatan. Ada yang resen nggak? Tahu caranya resen menggunakan Zoom nggak? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Yang menghubungi saya tadi siapa? Mana saya nggak kelihatan. Yang menghubungi tadi itu Novianti Fatimatus. Anaknya yang? Yang ini, Nov, kamu data-data tah? Data-data, Nov. Oh, ini ya. Nah, maksudnya Rizky apa namanya? Kalian bisa apa? Raise hand itu loh, yang tepuk tangan ada Kak? Tidak ada kah? Apa raise hand? Nah, ini kan boleh kayak gitu terserah. Nggak tahu ada yang, nggak ada raise hand ya Rizky ya? Nah, itu tuh. Kalau yang Atika ini Mbak Novianti Fatimatus ya. Oke. Minggu depan kita perkuliahannya hari apa jadinya? Sebelum saya masuk ke mata kuliah nih. Saya di info kita nanti ada. Kalau untuk jadwal paten dari Esorogan maupun SIM untuk sistem informasi keperawatan itu hari Senin jam 3:10 sore sama hari Selasa jam 9:35 pagi. Nah, kalau yang hari Selasa, Bu Rizky itu ada mengajar. 9:35 sampai jam berapa? Jam 12? 12:20. 12:20. Bu Rizky itu ada, kalau hari Selasa ya, Bu Rizky ada mata kuliah sistem basis data, itu dari jam 9 sampai jam 3. Jam 9 ya, setengah 10 lah, setengah 10 sampai jam 3. Nah, kalau misalnya dari sisi SIM-nya Bu Rizky, itu yang kosong tuh hari Senin sama hari Rabu. Kalau kalian mau, berarti 1 minggu ada 2 kali pertemuan. Iya, Bu. Kalau di jadwal paten, Iya, Bu.
Oh begitu. Berarti yang ini pertemuan ke-6. 8 kalau ikut RPS dari Pak Rio. Dari tim. Ya apa sih? Iya, tim. Dari SIM. Kemudian saya tanya, kalian sudah menerima mata kuliah sistem basis data dari Pak Priyo? Belum? Belum. Soalnya Pak Priyo bilangnya, Mbak, ajari model data ya, model database sama apa basis data gitu. Itu aja. Kemudian ada praktikumnya juga tidak? Ada, Bu. Berarti saya mengajar berapa pertemuan? 4 pertemuan atau gimana? Saya tidak paham di keperawatan seperti apa. Kalau model Bu Rizky di sistem informasi, saya jam 10 sampai jam 12 biasanya itu mengajar teori, jam 1 sampai jam 3-nya mengajar praktikum. Seperti itu. Karena ini perkenalan di awal, jadi saya ngikutin aja. Pokoknya saya mengajar kalau misalnya ada inputan di SIM saya, supaya saya bisa absen dan lain sebagainya. Oke ya, hari ini kita mulai jam 11.25 tadi sampai jam? Jam 1. Sampai jam 1. Sampai jam 1. Oke. Kalau SIK sendiri ada praktikumnya? Selain dengan saya kemarin. Ada, Bu. Ada, Bu. Terkait apa? Terkait apa? Bikin jurnal kah, bikin presentasi kah, atau suruh bagaimana? Itu, Bu, promosi kesehatan. Oh, promosi Jadi kesehatan. bikin media itu berapa orang ya, lupa. 2 orang kalau nggak salah, Bu. Satu kelompok 2 orang. Ini yang di keperawatan punya komputer semua kah? Laptop, Bu. Laptop. Ya, Bu. laptop. Maksudnya punya laptop semua? Iya, ada kalau laptop, Bu. Yang lainnya? Ada, Bu. Laptop, Bu. Ada, Bu. Ada semua ya? Oke. Jadi berarti nggak masalah ya kalau misalnya saya adakan praktikumnya juga via laptop gitu ya? Atau ada yang keberatan? Nah, ini saya kasih contoh dulu nih, contoh dulu. Nah, saya kasih tahu informasi sebelum saya masuk gitu ya. Nanti ketika saya menerangkan kalian mengerti, oh itu tabu yang namanya database, oh itu tabu yang namanya ini itu. Sebelumnya belum pernah lihat database itu seperti apa. Ada yang di sini keperawatan sudah pernah membuat website? Tidak pernah? Tidak tahu? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tidak Sama pernah. sekali. Saya tidak mengajar tentang keperawatan secara detail ya. Mohon maaf karena keahlian saya di sistem informasi atau teknik komputer ya. Jadi sekedar ya siapa tahu walaupun kalian itu perawat, kemudian kalian itu pintar punya curiosity apa? Penasaran gitu ya. Penasaran sehingga kalian yang punya komputer atau punya laptop itu setelah mencoba, kalian bikin sendiri websitenya. Kemudian ketika kalian keluar dari UNUSA, lulus dengan nilai A gitu ya,
kalian selain jadi perawat, kalian juga punya bisnis, punya usaha, entah bikin klinik sendiri gitu ya, atau home care sendiri gitu kan ya, untuk merawat lansia, merawat pasien COVID yang sudah selesai, tapi dia butuh perawatan, dalam artian itu dia sudah teridentifikasi negatif, cuman dia butuh perawatan lebih lanjut, misalnya seperti itu ya, pasca COVID dan lain sebagainya. Itu kan saya yakin, yang saya tahu, Bu Rizky tahu itu ya, ada 2 pekerjaan yang bertahan di masa perang, ataupun perang karena pandemik gitu ya, oleh penyakit apapun, dari flu, kemudian kolera, sampai saat ini COVID gitu ya, yang bertahan itu pendidikan sama kesehatan. Kesehatan siapa? Perawat, dokter, dan lain sebagainya. Ya, berarti harusnya perawat itu bisa jadi entrepreneur. Ya, nah tapi modelnya seperti apa, Bu? Ya, kalau misalnya mau mengikuti perkembangan zaman, ya berarti kalian harus bisa teknologi. Kalau kalian bisa teknologi, 50 tahun ke depan itu kalian tetap mengikuti zaman, gitu loh. Tidak harus orang sistem informasi, karena semua integrasi ya. Ilmu bisa dicari di mana saja, di online di mana saja. Saya share screen kan contohnya. Ini itu. Ini. Nah, oh ya, kalau kalian ini pakai pulsa dari Kemendikbud semua atau gimana? Kalau yang misalnya dari Kemendikbud silakan open face nggak apa-apa. Yang saya maksud tadi itu yang ketika absen tolong open face semua. Ketika tidak absen dan tidak menggunakan WiFi silakan close wajah karena itu memberatkan kuota Anda. Kasihan kalau misalnya berbayar. Cukup bertanya dengan Bu Rizky kalau misalnya mau disela atau langsung, Bu, saya mau tanya, Bu. Nggak usah malu-malu ya, kita di sini sering diskusi ya, diskusi tentang teknologi ya. Terutama pembahasan hari ini adalah database itu kayak apa sih di keperawatan gitu ya. Contohnya seperti apa gitu. Nah, ini salah satu ya ini. Ini dashboard Sispoli. Kalau misalnya di awal misalkan Anda mau daftar ke poli umum gitu ya. Oh, poli umumnya masih kosong. Oh, di urologi sudah ada 3 pasien. Oh, ada 2 pasien. Di poli jantung ada 5 pasien, ada 9 pasien, 5 pasien, 10 pasien, 4 pasien, 3 pasien, 9 pasien, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan perawat itu tidak pernah ada habisnya. Baik itu di Surabaya, di Jakarta, di seluruh kota di Indonesia lah. Kemudian di Jepang, di Korea, yang mau ke Korea, mau ke Jepang silakan ya. Atau di Amerika Serikat pun, apalagi pandemik seperti ini, semua pasti butuh. Apapun itu penyakitnya. Polikliniknya pun banyak. Nah, Sispol ini apa ya? Ini contoh sistem informasi, sistem poliklinik gitu ya, pendaftaran poli sebenarnya. Waktu itu membuat untuk pendaftaran. Nah, ketika ini dashboardnya, kemudian ketika mau mengisi form pendaftaran, ini ada pengisian NIK, misalnya seperti ini gitu ya. Polinya yang mau dipilih apa, misalnya poli umum, tanggal lahirnya berapa gitu ya. Bisa milih misalnya, oh dia baru lahir 4 hari kemarin. Kemudian kelurahannya Sukolilo gitu ya. Kabupatennya Surabaya. Nama pasien. Saya cuma mencontohkan, nanti saya harapkan kalian juga mencobanya sendiri, mencoba mengisikan data, kepo-kepo di Sispol ini belum saya online kan, nanti saya online kan, saya usahakan mengonline kan. Oh, Kabupaten Kelurahan Kecamatan Sukolilo. Apa ya? Saya lupa kecamatan. Jangan deh. Apa?
Wonokromo juga. Kecamatannya apa? Wonokromo juga. Jawa Timur. Kalau yang habis kuotanya tolong apa? Itu ya. Nggak usah pakai gambar ya, memberatkan kuota Anda. Nah, ini misalkan kamu simpan, Anda bisa menambahkan data. Kita lihat di pasien umum. Ada nggak? Sudah ada tambahan data. Ini datanya. Ini data yang ditampilkan. Contoh data semua ini ya. Bisa lihat nggak semuanya? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. database-nya mana gitu ya. Ini adalah sebuah website yang diprogram menggunakan PHP gitu ya. Dia terkoneksi oleh database. Kalau misalnya ketika kalian mengisi ini, kemudian tidak terkoneksi database, tidak akan tersimpan datanya. Nah, database-nya di mana? Kebetulan, nggak bisa ngeklik ini aduh. Nah, di database-nya, Bu Rizky membuat namanya itu database Syspolik. Nah, ini database yang ada di aplikasi itu semuanya. Loh, Bu, kalau yang tadi di mana? Di sini, di pendaftaran. Cek. Ini, semua datanya masuk ke sini. Tadi kita si manis ya? Mana si manis? Tadi pendaftaran pasien poli umum ya? Poli umum. Masuk sini enggak? Oh, belum masuk pentrian. Masih daftar poli kayaknya. Poli umum. Mana tadi ya? Nah, ini si manis. Ternyata nomor yang ke-70. Tadi 25 aja jadi tidak terlihat. Sudah masuk kan ya? Nah, ini bentuknya database. Ini MySQL. Nah, Bu Rizky pakai apa? Instalasinya menggunakan SAMPP. Jadi kita menggunakan menginstalasi SAMPP, kemudian membuat sistem di website, kemudian dari situ kita koneksikan database-nya, kita buat database-nya namanya ini Syspolik DB itu database Syspolik gitu ya. Nah, ketika itu baru kita bisa koneksi dan menyimpan database-nya di sini. Seperti itu. Agak sedikit ada gambaran nggak dari maksud saya? Jadi kalau misalkan kalian membuat website gitu ya, tampaknya ada website, tapi kalau misalnya dia tidak ada database gitu ya, berarti itu hanya tampilan luar saja. Kalau di istilah sistem informasi, dia tidak ada tampilan websitenya itu hanya untuk front end aja, back end untuk database administratornya itu tidak ada. Jadi bisa dikatakan website itu tidak ada database-nya. Bisa, Bu, bisa. Jadi semua ditampilkan di depan, tapi tidak ada pengisian dan lain sebagainya. Nah, pernah menggunakan Google Form nggak? Ya, pernah. Pernah, Bu. Ini Iya, pernah, Bu. saya mencoba untuk membuat kalian masuk ke dunia saya gitu loh, ke dunianya teknik anak SI, tapi dengan cara yang sederhana. Sebisa mungkin saya nggak tahu nantinya kalian butuh untuk membuat bisnis, misalkan, oh Bu, saya itu perawat tapi hobinya masak gitu. Ya udah, silakan. Dengan website itu kalian bisa menjual makanan dan lain sebagainya. Oh Bu, saya perawat tapi saya suka jual masker, jual obat dan lain sebagainya. Oh ya, silakan. Kalian masukkan database kalian, misalkan mau ikut dengan e-commerce-nya orang lain, misalkan ke Shopee, Bukalapak, Tokopedia gitu kan. Itu kan ada database semua. Coba kalian cek di handphone. Ini masih perkenalan loh ya. Saya nggak masuk mata kuliah, perkenalan dulu nih. Di database apa? Sering pakai apa nih? Shopee, belanja dan lain sebagainya? Shopee, Bu. Oke, jujur sekali. Ya, Shopee gitu ya. Oke, Bu, saya sekarang mau entrepreneurship dari sekarang gitu ya. Ya, ingat ya, rezeki kita itu sudah diatur, tidak tertukar gitu ya. Tapi setahu Bu Rizky,
setiap manusia itu punya namanya rezeki tiba-tiba dan tidak terduga. Dan ada rezeki dagang kalau misalnya bekerja sama dengan orang lain atau kita menjualkan sesuatu. Ya, itu terserah kalian mau diambil apa enggak. Tapi pada dasarnya rezeki itu tidak tertukar. Jadi nggak perlu kalian senggor-senggoran sama teman. Karena rezeki sudah ada, sudah diatur. Kalau misalnya jatahnya kalian tuh 1 bulan 200 juta, ya 200 juta dapat. Nggak usah ngambil punyanya orang lain. Malah kalau ngambil punyanya orang lain, nanti malah apa namanya, harusnya kalian dapatnya 200 juta, karena kalian ngambil punyanya orang lain 50 juta, hilang 100 juta, menangislah kita. Janganlah. Nah, itu maksud saya seperti itu ya. Jadi, selalu positive thinking, rezeki tidak tertukar, tapi ada yang namanya istilahnya itu rezeki tidak terduga atau yang tidak disangka-sangka. Saya yakin kalian semua pasti tahu. Nah, rezeki itu yang tidak terduga-duga itu biasanya itu dari orang yang selalu beruntung, gitu ya. Selalu beruntung. Coba kalian amati nih, satu kelas nih. Siapa kira-kira di antara temannya yang selalu beruntung? Deketin, cari tahu caranya dia gimana. Karena orang beruntung itu berarti rezekinya itu ada aja. Jadi dia memang sudah dapat rezekinya seporsi itu gitu ya. Tapi karena dia ya itu tadi punya selalu beruntung, jadinya ada yang tidak disangka-sangka dia butuh Mac, butuh apalagi mobil, tahu-tahu dapat hadiah mobil dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak terduga-duga. Dan ada lagi rezeki yang berdagang gitu ya. Berdagang atau entrepreneurship gitu ya. Terserah kalian mau ambil apa enggak. Nah, ilmu yang website itu sebenarnya ilmunya sudah umum, bukan hanya dimiliki oleh anak SI gitu. Karena pada dasarnya kalau kalian tahu yang di Gojek tahu yang bikin Gojek? Gojek, iya. Itu anak finance loh. Anak finance dan akuntansi itu loh. Karena dia bosan ngitungin uang. Akhirnya dia belajar pemrograman, iseng-iseng di sela waktunya, gitu ya. Apalagi COVID kayak gini nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Bisanya itu WFH semua. Loh, yang senang apa? Yang senang itu anak sistem informasi, anak teknik. Kenapa? Walaupun di rumah duit datang. Jadi dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya tidak mau mengecilkan untuk yang perawat, Bu, perawat di garda depan dan sebagainya. Saya malah berterima kasih buat perawat. Kalau nggak ada kalian, malah kita nggak bisa apa-apa gitu ya. COVID nggak akan bisa terkendali dan lain sebagainya. Saya berterima kasih pada kalian lah. Apalagi yang tetap kerja 24 jam dan lain sebagainya gitu. Tapi dari anak sistem informasi yang dulunya itu kerjaannya boring, dibilang nerd, sukanya hidup seperti kelelawar lowo ya, istilahnya kalau di blues gitu ya. Pagi tidur, malam bangun gitu ya, misalnya ya, untuk hanya mencari ketenangan dalam memprogram gitu ya. Tapi efeknya apa? Passive income. Bikin website itu passive income. Kenapa passive income? Ya, kalian lihatlah Shopee gitu ya. Orang yang bikin Shopee, dia tinggal duduk manis. Yang jualan siapa? Yang jualan ya penjualnya. Dia dapat keuntungan, dapat. Kalau di website dan lain sebagainya, itu ada yang istilahnya per 1 klik bisa $5. Ya, kalian cari sendirilah istilahnya kayak itu ya. Tapi di dunia kita ada seperti itu. Per 1 klik. Jadi kalau kalian cuma iseng-iseng searching barang tas gitu ya, klik 1. Dia tinggal tidur, wah masuk, saya bisa beli pula nih 1 hari. Kalian bayangkan orang Indonesia itu hobi mengklik. Kayak kayak kunjungan blog-blog gitu juga nggak sih, Bu? Yang ya, ada blog itu juga berbayar gitu loh. Berbayar dan dia memberikan income juga buat kita. Jadi kita membuat website, kemudian ada hitungan per dolarnya berapa, ketika ada yang akses itu ada. Jadi kalau perawat, iya belajar perawat iya, tapi jangan sampai nggak melek teknologi lah gitu ya. Karena semua pundi-pundi itu sekarang ada di teknologi semua. Perusahaan yang dulunya ada kantor tutup semua, tapi sekarang online-nya jalan, dia bikin rumah di online seperti itu. Nah, semoga Bu Rizky bisa ngasih informasi dan praktikum terkait hal itu walaupun hanya sederhana ya. Tidak sampai terlalu banyak mudiknya dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, selain website, di dunia teknik itu juga data itu tidak hanya numerik ataupun
teks kayak nama gitu kan, ada teks atau suara. Data itu juga bisa dari gambar. Kalau bisa gambar berarti dari video. Nah, database kalau misalnya video itu seperti apa, Bu? Loh, gambar, Instagram. Ada di sini yang nggak punya Instagram? Saya, Ibu. Oh. Instagram itu juga pundi-pundi, Mbak. Yang bayar siapa? Google. Kemudian ya Instagramnya juga. Oh, Facebook ya, Instagram udah bisa Facebook ya. Nah, terus video, kalau database yang adanya video, database terbesar yang ada videonya sampai saat ini belum terkalahkan adalah YouTube. Dapat berbayar? Dapat bayarnya. Cuman ada ketentuan masing-masing. Ketentuannya apa? Ya silakan dicari masing-masing lah. Seperti itu. Kemudian apa di teknologi ya? Nah, seperti video itu, Bu, apakah di keperawatan itu tidak memerlukan, Bu? Jangan salah. Kalau yang saya tahu dari movie-movie yang misalnya kalian lihat itu ya, di kedokteran itu ya, nggak tahu ya, mungkin ada yang suka lihat Dr. X, kemudian apa yang di Korea-Korea itu, dan lain sebagainya lah. Dr. X itu dari Jepang ya, ada lagi yang apa itu. Ada data yang disimpan oleh rumah sakit, tapi datanya itu data terkait operasi penyakit. Jadi misalnya ada pasien sakit, kemudian bedah kanker, dokter bedahnya itu untuk mempelajari ke dokter-dokter junior gitu ya, dokter seniornya yang operasi itu ya, semua aktivitas pengoperasian itu ada CCTV-nya. Iya ya, kan? Bu, kayak di film Doctor Stranger. Nah, tuh ada kan. Jadi dia mengidentifikasi, oh ternyata penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan karena kankernya sudah menyebar ke arah A, B, C, dan Z, dan sebagainya. Nah, itu yang dipelajari oleh dokter-dokter junior. Bagaimana cara dokter senior itu mengangkat kankernya dan lain sebagainya. Kemudian lagi untuk data image. Kalau tidak salah, saya nggak tahu, kalian itu juga diajari main 3 dimensi nggak? Gambar 3 dimensi, jantung, digambarkan AR, VR, augmented reality. Nggak ada yang tahu ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, augmented reality itu ya, bahkan virtual reality itu digunakan oleh rumah sakit bisa untuk absensi perawatnya, bisa untuk mengidentifikasi atau training perawat. Jadi ketika kondisi pandemik saat ini itu malah booming. Kenapa? Kadang kan yang harus ada di rumah sakit yang penanganan COVID itu bukan perawat yang junior, malah perawat yang senior. Yang cekatan, yang tahu harus bagaimana cara menangani dan lain sebagainya. Sedangkan juniornya biasanya itu mengikuti dari belakang. Ya kan? Belajar dari ilmunya seniornya. Nah, Ya, tapi dengan keadaan seperti ini, pundi-pundinya orang sistem informasi juga. Kenapa, Bu? Karena ini ketika COVID yang diperbolehkan masuk rumah sakit itu perawat senior, dokter senior gitu ya. Sedangkan mahasiswanya atau bahkan perawat juniornya itu disuruh di rumah untuk apa ya namanya? WFH. WFH-nya tapi nggak setiap hari kayak dosen gitu dan lain sebagainya. Tapi WFH-nya itu 1 hari masuk, 1 hari libur, 1 hari masuk, 1 hari libur gitu kan, untuk ada jeda dia masuk istirahat atau rolling gitu loh. Ya saya nggak tahu lah, whatever lah. Pokoknya yang saya tahu seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia memang rumah sakitnya itu menangani pasien COVID penuh dan lain sebagainya, atau pasien yang lainnya itu sangat penuh, berarti mau nggak mau ya yang junior itu, perawat itu ya yang sudah license perawat gitu ya, ada sumpah profesi perawat kan ya, harus hadir di rumah sakit dan tidak bisa libur walaupun dia hamil, walaupun dia apapun gitu ya, sesuai SOP lah gitu maksudnya ya. Nah,
di situ untuk training perawat baru, biasanya itu mereka karena penanganan pasien sangat banyak, itu trainingnya itu bisa menggunakan VRAR. Saya carikan dulu ya. Ini kita membahas database-nya seperti apa. Nurse. Oke. Bentar ya. Oke, kita diskusi. Saya share screen. Mudah-mudahan sesuai ya. Nah, ini untuk dokter kalau misalnya mau belajar di bentar, saya carikan dulu. Nah, itu tentang anunya, informasi yang lain-lain, bukan. Bentar ya. Tadi nggak keluar suaranya ya? Belum, Bu. Bentar ya, saya carikan. Kan. Oke, sudah menemukan saya. Ntar saya share. Nih, share komputer sound. Share. Nah, ini salah satu di dunia luar, di mana nursing student, ya, mahasiswa keperawatan, biasanya kan kalau praktikum di rumah sakit ya, kebanyakan ya. Nah, tapi karena kondisi pandemi seperti ini biasanya terhalang gitu ya. During the pilot program, BSU nursing students stepped into a virtual hospital using the highest of high-end technology. If you think about games, games are all about trying and failing and working hard. Those same principles can be applied to educational needs. Nursing professors at BSU say right now, students only get to practice certain methods only a handful of times under faculty oversight. But using this new technology, they can do those delicate procedures over and over again all on their own. We hope that
Completing complex medical procedures. The simulation scores them on how well they complete a series of tasks. Students say because it's presented like a game, it's not just easier for them to learn, it's fun. Within an hour, I was able to go through the procedure like 7 times, whereas normally in an hour I might be able to do the procedure twice. Most nursing schools use medical mannequins, dummy patients that can cost up to $64,000. But this technology costs only a fraction of that price, and new games to train students can be made in as little as 4 months. Nursing professors hope to expand the program after the pilot phase, and developers say they want to add more features, including multiplayer. Reporting from Boise State University, I'm Michael Severin, 6 on your side. Misalkan teknologi lain ya, misalkan ada yang namanya HoloLens. Banyak lah, itu video, kemudian gambar gitu ya. Ini kalau ini kampus lain. Ranked as a mana ada nggak contohnya? Nah, itu saya lebih suka yang ada gambar videonya, kemudian bisa membayangkan, oh ini harus ngapain gitu ya. Ini untuk cross device. Ini biasanya kalau orang mau membuat nggak ada suaranya. In the virtual world. And your teacher also in the virtual world, and you can do the meditation. And then we have your personal health record. We can recognize. Padahal enggak. Awareness on air. Terus ada lagi. Mana ya? Capability. Sudah sekian itu. Saya belum menemukan. Hanya iseng aja, biar kalian tahu bahwa database itu tidak hanya sekedar, oh saya ngisi datanya pasien, saya ngisi fotonya pasien, saya ngisi diagnosisnya pasien, atau clinical pathway yang tadi gitu ya. Tapi database itu bisa berisi bermacam-macam, bisa foto, bisa video juga, bahkan saat ini itu gambar 3 dimensi yang dulunya itu di apa namanya sederhana gitu ya, di sebelah mata, di apa namanya ya, tidak terlalu direken lah misalnya gitu ya. Tapi ternyata itu saat ini itu dibutuhkan kondisi pandemik, langsung semuanya wow. Biasanya itu orang menggunakannya itu hanya khusus untuk game, karena game itu banyak dimainin sama anak kecil, mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi kan kalau di game itu per usernya itu dibayar gitu loh. Buat aplikasi, kemudian per usernya dibayar. Ya sama kayak Shopee. Shopee penggunanya siapa ya dibayar dia. Semakin banyak penggunanya, itu sama kayak buat satu negara. Ini misalnya penggunanya ada 200 juta orang, ya berarti dia punya kayak tatanan wali kota sendiri lah. Sumber pendapatannya di situ. Itulah. Nah, sama kayak game kayak gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang namanya database. Sudah sekilas tentang database. Kemudian kurang setengah jam ya. Kita masuk ke materi ya. Di akhir-akhir saya kasih tahu materi ini. Saya share screen. Ada pertanyaan nggak di situ sebelum saya masuk? Saya mau tanya. Boleh, silakan. Biasanya kalau pakai database itu ada kelemahannya ya. Biasanya kalau yang akses itu biasanya lemot gitu. Itu bisa jadi, Bu. Jadi kalau hanya database ya, berdasarkan pengalaman nih ya, kalau misalnya database-nya itu hanya untuk 500.000 orang dan lain sebagainya, itu ya, dan dia aksesnya itu tidak bersamaan, itu dengan komputer yang spesifikasi 2 mega bahkan 4 mega itu bisa. Cuman kalau untuk pembuatan sistem database, sistem web, itu biasanya butuh minimal tuh 8. RAM-nya 8. Bu, saya nggak tahu Bu itu RAM.
Beneran nggak tahu? Bu, RAM saya cuma 4 GB. 4 GB. Oke. Saya juga 2. Nah, tenang aja, saya buat aplikasi itu juga 2 juga bisa. 4 juga bisa. Jadi yang nanti saya usahakan supaya apa ya? Coba ya nanti saya usahakan online ya supaya kalian mungkin bisa menggunakan bersama gitu ya di online ya. Kalau kalian bilang, Bu, katanya biasanya kalau pakai database itu berat. Jujur ya. Yang kedua, tergantung dari penggunanya. Ketiga, tergantung dari spesifikasi servernya. Semakin banyak penggunanya, contoh, pengguna user Google berapa? Banyak sekali kan? Ada yang searching di Google, ada yang pakai emailnya, ada yang pakai classroom-nya, ada yang pakai form-nya, gitu ya. Ada yang pakai spreadsheet-nya, gitu. Nah, itu database-nya berarti servernya seperti apa, Bu? Besar dan banyak, gitu ya. Otomatis, kalau misalkan menggunakan online ada seperti Azure, pakai servernya Alibaba, gitu ya. Nah, itu biasanya per user disuruh membayar. Kalau misalnya dia membuat aplikasi tidak ada usernya yang akses gitu ya, dia tidak dikenakan biaya, juga ada yang seperti itu. Ada yang free nggak, Bu? Ada, free trial 15 hari ada. Seperti itu. Contoh aplikasinya apa, Bu? Yang paling terdekat dengan Anda itu SIM Unusa. Ya kan? Jadi aplikasi website, kemudian kalian login user password, kemudian kalian masukkan, kemudian ketika kalian masuk sudah ada apa namanya? Aktivitas ke apapun gitu ya. Kerasa nggak? Iya. Nah, ya itu. Jadi kayak yang aplikasi yang Brisky buat tadi gitu ya. Ini contoh. Yang tadi ini juga sama. Ya kan, masukkan login sama passwordnya, kemudian ketika kalian sign in, kalian masuk ke dashboardnya gitu ya. Kalau di SIM Unusa, SIM dosen. Hehehe, saya log out. Kalian kelihatan ya ini ya? Nah ini kan kalian masukkan username dan password, ini abaikan ya. Nah misalkan saya masuk ke SIM akademik, nah saya masuk sebagai dosen gitu kan. Nah di sini kan ada dashboardnya. Nah contohnya seperti ini. Kalau yang bersih tadi masuk dashboardnya seperti ini, itu ya. Ada lagi SIM Litapmas, saya harus login, itu ya. Nah, pengguna saya. Nah, dashboard seperti ini gitu ya. Nah, ini kan juga ada. Oh, bisa dipahami? Bisa. Ini semua sistem yang ada database-nya gitu loh. Semua sistem yang ada database-nya. Aksesnya bagaimana, Bu? Ya, kalau SIM berarti katakanlah satu Unusa itu mahasiswanya 10.000. Kemudian dosennya ada 500, sudah 10.500. Colleagues, good morning and welcome to this Usher COVID-19. Kemudian ada karyawannya juga 500, udah 11.000 ya. 10.000, ya 11.000. Nah, misalkan seperti itu, berarti yang akses data di Unusa banyak kan seperti itu. Loh, bukan ada stakeholder-nya. Oh ya, oke, stakeholder pengguna mahasiswa atau yayasan gitu ya. Berapa yang mengakses sistem informasi kita begitu. Nah, SIM Litapmas seperti ini. SIM Litapmas ini se-Indonesia. Katakanlah se-Indonesia itu ada satu perguruan tinggi itu ada 500 dosen. Di Indonesia misalkan Surabaya aja gitu ya. Ada 1.000 perguruan tinggi misalkan ya. Saya nggak tahu. Nah, berarti kan 1.000 diakses 500 orang. Udah
Belum lagi se-Indonesia, ini se-Indonesia. Bisa dihitung kan ya database-nya. Itu masih di database bagian se-Indonesia. Kalau Google, nah, udah search engine aja. Dia juga bisa akses ke YouTube, akses ke Gmail, ke apa dan lain sebagainya gitu ya. Kita lihat di sini aksesnya. Wah, tuh ada Duo, ada apa, ada macam-macam, ada Classroom, ada Art, ada Collection, ada Google Ads, ada Books, ada Slide, ada buku aja berapa. Belum lagi kalau misalnya di Google sendiri ada yang namanya scholar.google. Nah, ini semua kalian harus aktif di sini ya. Belum lagi kalau misalnya kalian mau akses itu ada, kenal nggak yang namanya Mendeley? Iya. Ayo, Mas Isa. Iya. Sudah pernah belajar? Sudah. Kemarin kan ada itunya, Bu. Ada tata caranya. Iya. Oke. Berarti semua sudah diinstalkan ke sini? Ke Word-nya? Sudah. Sudah? Saya Wah. sudah. Oke. Nah, kalau gitu saya kasih tugas saja. Ya, Om. Iya. Loh, kan pengenalan sudah saya Iya. Saya menceritakan semua ini itu supaya kalian supaya kalian mengenal inilah. Kalau Mendeley berarti di referensinya sudah masuk. Iya, sudah. Mau tanya. Oke, silakan. Itu Bu, kalau di laptop saya Mendeley-nya nggak bisa diinstal masuk ke aplikasi di laptop gitu loh Bu. Kenapa ya? Sudah disinkronis belum? Sudah saya install terus saya run juga, tapi nggak mau masuk gitu loh. Sudah support belum? Iya. Nggak mau muncul di sini. Windows-nya Windows apa? Dicek. Windows-nya masih 2007 Bu. 2007. Windows itu kok 2000? Microsoft itu kok Windows? Microsoft. Oh ya. Microsoft-nya apa? Microsoft berapa? Microsoft 2007. Nah, kamu cek Mendeley yang versi untuk cocok untuk Microsoft yang 2007. Oh, gitu ya, Bu. Berarti beda-beda ya, Bu? Iya, kan kamu search di Open Mendeley-nya itu. Kamu cari di situ, kamu lihat untuk yang apa? Cek ya. Mendeley, download Mendeley-nya itu loh. Yeah. Nah, itu kan ada download Mendeley Desktop for Windows kan? Ya. Nah, kalian Windows-nya itu dilihat. Oh, sebelum saya share screen ya? Ya, belum, Bu. Kenapa tidak bilang? Nah, ini kan Anda lihat. Windows-nya Windows 7, 81, sama 10. Berarti kalau kalian XP, cari yang lain versinya. Jadi misalnya yang ini ya. Atau C related node. Nah, dilihat. Kemudian kalau pakai Linux, pakai install yang ini. Pakai Mac OS, Macintosh gitu ya. Pakai ini yang installnya. Kalian pakai ini, klik. Setelah diklik gitu ya, dia akan mendownload sendiri toh. Nah, ketika mendownload kalian jalankan. Nanti namanya Mendeley Desktop. Keluar seperti ini. Ketika sudah keluar seperti ini, kalian kan ini toh. Ini untuk import. Sebentar. Ada toolsnya. Nah, ini loh. Di sini tuh nanti di bagian tools, itu ada install web importer, ada install MS Word plugin. Nah, kamu install yang MS Word plugin. Ini berisi uninstall, nanti hilang nanti yang di Word-nya. Jadi diklik sebelah sini loh. Di bagian tools. Nah, ini. Kalau misalnya habis menginstal Mendeley, habis download desktop, restart dulu komputermu. Oke? Oh iya. Dicoba ya. Nanti coba, iya. Makasih, Bu. Oke, saya tes berarti. Oke. Oh, Bu, belum masuk materi ya, Bu. Ini materi yang buat sekarang apa minggu depan? Jadi itu sekedar penilai
penerangan tentang database ya, overview database ya. Jadi ada pertanyaan nggak sekitar database atau belum tahu bentuknya database itu kayak apa gitu? Tidak ada pertanyaan? Berarti sudah tahu ya detailnya seperti itu. Nah, kalau sudah tahu, nanti ini saya overview sebentar. Nanti kalian cari jurnal tentang SIK, keperawatan, entah kesehatan, entah apapun dari yang berbau-bau pasien, dokter, dan penyakit, dan lain sebagainya gitu ya. Jurnal, kalian cari. Yang ada informasi terkait database. Bisa difahami? Yang saya harapkan dari output yang hari ini, itu kalian tahu itu database modelnya kayak apa, kemudian dengan kalian mendownload jurnal, itu kalian terbiasa dengan scholar.google, kemudian kalian baca database itu di keperawatan untuk apa tujuannya, kenapa kok perlu database, gitu ya. Kemudian misalkan ada aplikasi sistem pendaftaran. Kenapa di sistem pendaftaran butuh database? Kemudian, oh ternyata untuk rekam medis. Kenapa butuh rekam medis itu? Jadi di situ ada informasi database-nya seperti apa, kemudian desainnya itu seperti apa. Nah itu di situ ya. Nah, saya share. Oh sudah paham dengan penugasannya? Sudah, Bu. Ya. Terakhir berarti kita ketemu kapan? Jadi sebelum pertemuan saya dikumpulkan di GCR ya, nanti saya bagikan linknya. Saya kasih materi dan lain sebagainya itu ya. Dan ini terakhir. Jadi mana sih? Oh nggak ada bisa share screen sih. Nah banyak. Ini sistem basis data secara umum. Jadi apa itu teknologi informasi? Jadi teknologi komputer yang ada hardware-nya, software-nya untuk memproses dan menyimpan informasi dan teknologi gitu ya. Kemudian sistem informasi itu berarti ada kombinasi antara orangnya, peralatan, instruksi pemrosesan informasi, ada cara untuk mendapatkan data, kemudian menyimpannya, bahkan menyebarkan informasi, di-view-kan gitu ya. Jadi ada orangnya, misalnya ada mahasiswa, kemudian ada peralatannya, ada komputer atau laptop, ada cara memproses informasi, oh Anda mau mendaftar ke UNUSA, kemudian kanal informasi untuk mendapatkan data, oh ternyata Anda mengakses informasi itu untuk mengambil mata kuliah, kemudian disimpan KRS-nya, kemudian ada perubahan, misalnya perubahan matkul dan lain sebagainya, kemudian penyebaran informasi ke Anda lagi bahwa Anda mengikuti mata kuliah ini semua masuk ke semester 3. Itu sistem informasi seperti itu. Banyak tapi. Nah, database itu sebenarnya adalah database itu basis data. Tapi ada yang namanya DBMS, Sistem Manajemen Database. Jadi kumpulan program yang itu dibuat untuk mengelola database oleh user. Yang sudah saya contohkan tadi itu loh. Yang apa, Bu? Yang ini. Nih. Jadi ini ada database rumah sakit, e-clinical, e-parkir, MySQL, performance schema, PHP Mapping, Quantum Reviewer, ini database. Ada database test juga. Nah, misalkan yang di sini database Syspolic berarti dia adalah database-nya aplikasi yang ini. Oke? Nah, inilah yang namanya di PHP Admin itu saya pakai dari MySQL. Nah, MySQL itu adalah DBMS, Database Management System. Dia yang memanage, oh nanti ada tabel
daftar poli, tabel pendaftaran, tabel poli anestesi, tabel poli bedah, poli fisioterapi, poli bla bla bla. Nggak hafal saya itu. Udah. Nah, database sendiri itu berarti basis data, berarti isinya itu tabel-tabel. Ya ini, tabel daftar poli, tabel pendaftaran. Nah, ini yang namanya database. Kalau yang sistemnya ini pakai MySQL, ini berarti dia DBMS-nya. Kalau tidak mengerti, wes iya dulu aja. Ya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi database itu ada cara mendefine-nya, konstruknya, manipulasinya seperti apa, query-nya khusus-khusus itu apa, laporan datanya. Nah, lingkup user database itu ya ada program aplikasi query-nya, sistemnya nih besar nih. Tadi ada software-nya itu kayak PHP, misalnya pakai pemrograman web atau pemrograman Android gitu ya, atau apapun lah. Itu pakai menggunakan bahasa pemrograman, iya, bisa menggunakan PHP, Java, Python, macam-macam lah, ya. Kalian mau mengaplikasikan dengan apa? Nah itu. Kemudian, ya contohnya yang seperti tadi ya, ada database universitas yang saya informasikan. Dia ada student, ada course-nya apa, ngambil mata kuliah apa, kemudian section-nya apa aja. Nah ini database seperti itu. Sama kan? Seperti yang saya informasikan tadi. Ya, grade ini berarti tabel grade report, tabel course number. Sama seperti yang diinformasikan Bu Rizky tadi. Jadi file student, maksudnya tabel student itu ada nama student, ada name student, ada kelas, ada majornya. Ya. Nah, itu overview database untuk hari ini. Oh, kalian kelihatan nggak tadi? Enggak ya? Mohon maaf, itu belum bisa screen atau Kerjaan apa kon? Ini loh, yang itu kan database. Jadi jangan berat-berat dulu lah. Kita masih perkenalan. Nah, ini ada database gitu ya. Saya sudah kasih tahu contohnya database kayak tadi itu apa. Jadi di sistem database itu ada programmer atau user pengguna. Kemudian ada program aplikasinya. Kalau tadi nama aplikasinya adalah SysPoly. Kalau yang di SIM Unusa itu namanya SIM akademik gitu ya. Kalau yang di SIM Litbangmas itu SIM penelitian dosen, SIM Litbangmas. Nah, itu ada yang namanya DBMS software. DBMS software itu bisa kayak tadi bersih pakai SAMPP itu pakai MySQL atau MariaDB gitu ya. Ada lagi kalau datanya sangat besar biasanya pakai Oracle. Untuk query yang besar-besar. Nah, dia mendefinisikan database yang disimpan ada metadatanya. Metadatanya yang apa, Bu? Yang tadi itu misalnya ada tabel pasien, atau tabel pendaftaran, atau tabel mahasiswa. Mahasiswa berarti isinya nama mahasiswa, NIM nama mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor telepon mahasiswa. Apa lagi ya? Ya, nomor HP. Nah, contohnya ini yang tadi. Database universitas, dia bisa merecord, misalkan ada 5 buah file, berarti ada 5 tabel, ada tabel mahasiswa, ada nama, NIM, kelas, sama majornya, misalnya ini computer science ya. Course itu yang diambil, misalnya dia ngambil materi database, materi matematika discrete, struktur data, kemudian intro computer science, sectionnya, ini yang mengambil dosennya namanya King, dosennya namanya Anderson, ada Knut, ada Chang, misalnya seperti itu. Grade report dan lain sebagainya. Course number-nya apa? Inilah database. Seperti itu. Jadi struktur database-nya memang harus benar-benar diketahui. Nah, kalau sistem yang Bu Rizky tadi, mana ya? Oh, bukan yang ini. Salah saya. Stop share. Kenapa nggak ada? Bentar ya, guys. Oh, ini. Saya share screen. Nah, database namanya SysPoly, DB SysPoly itu ya, database SysPoly. Dia ada tabel berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ini tabel user itu untuk yang login tuh loh. Buat login ada administrator, ada perawat, ada siapa aja perawatnya, misalnya perawat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada dokter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu bisa. Oke? Jadi ini satu tabel. Nah, tabelnya ada berapa? Ini ada 27 tabel. Jadi kalau yang di materi tadi, database-nya, dia contohnya dari universitas itu cuma misalnya database-nya, database DB Uni gitu ya. Dia pakai tabelnya itu ada 5 student, ada nama mata kuliahnya, ada informasi siapa yang mengajar, ada reportnya, nilainya, grade itu nilai ya. Ada prerequisite, misalnya, bisa mengambil materi sistem informasi keperawatan kalau sudah masuk, sudah ada persyaratan nggak? Ada persyaratan mata kuliah nggak kalian? Kalau di Bruskim misalnya bisa ngambil basis data, manajemen basis data, kalau sudah lulus sistem basis data. Gitu. Bisa mengambil mata kuliah pemrograman mobile kalau sudah lulus struktur data atau pemrograman Java misalnya. Nggak bisa Bu, katanya Bu NJ sudah harus ikutin kayak gitu, nggak boleh loncat-loncat, nggak boleh kredit gitu. Katanya. Oh gitu lah. Terus kalau misalnya kalian nggak lulus ya apa? Ngulang langsung? Ya iya Bu, ngulang. Ikut kuliah sama adik kelas gitu. Oh ya. Oke. Bagus itu kalau begitu. Jadi database itu seperti itu. Nah, kalau saya menerangkan tadi seperti ini, pasti kalian bingung. Kalau tidak dicontohkan dengan ini loh database itu seperti ini terus seperti itu. Jadi saya rasa overview untuk basis data sudah cukup sampai di sini dulu, gitu ya. Saya minta tolong kalian bisa melihat kalau misalnya, Bu itu ada tabel-tabel, berarti kamu baca di situ dia menggunakan database apa gitu ya. Nah, kalian cari informasinya lebih lanjut, karena nanti minggu depan gitu ya, kita akan membahas untuk aplikasi misalkan merancang sebuah basis data sederhana. Oke ya. Clear? Ada pertanyaan? Jadi nanti kalian saya minta membuat gitu ya, membuat ini seperti ini ya, yang saya share tadi, saya share lagi gitu ya. Nah ini materi basis data itu dengan pengembangan OLAP dan lain sebagainya untuk pengembangannya. Nah ini ya. Ini bisa menggunakan akses untuk basis data itu pakai visual paradigm, entity relationship paradigm, designer dan lain sebagainya. Untuk mendesain suatu perancangan basis data bisa pakai ini gitu ya. Nah, karena tadi ada informasi 4 GB, ada yang 2 GB dan lain sebagainya gitu ya terkait informasi basis data ini. Kita besok pertemuan selanjutnya, saya ada praktikum enggak? Kalau ada, nanti kita akses online. Saya cari software yang ada online, kalian bisa mengakses, kemudian kita mencoba perancangan sederhana untuk basis data. Begitu. Diawalin mulanya saja. Oke? Itu saja dulu. Ada pertanyaan? Bu, ini saya mau tanya. Saya masih bingung cara pakai Mendeley-nya di Word-nya. Karena selama ini saya pakainya itu ini apa namanya? Buka Mendeley desktop-nya, habis itu saya cari literaturnya gitu. Tapi nggak lewat Word-nya. Gimana, Bu? Oke, karena Mendeley adalah database gitu ya. Minggu depan
Kan ini sampai jam 1, udah jam 1 ya. Minggu depan kita mencoba untuk menginputkan database jurnal ke Word. Salah satu contohnya kan? Ya, kita implementasikan salah satu database itu ke Mendeley, nanti Mendeley-nya ke Word dan lain sebagainya. Cara cepat dan gampang yang biasanya Bu Rizky pakai. Jadi kalau bikin daftar pustaka, ya udah biasanya nggak tahu yang kemarin diajarin sama perpustakaan seperti apa. Kalau saya biasanya kalau dokumen paper, dokumen apapun gitu ya, mau masukkan database referensi gitu ya, saya cari yang di Scholar. Ada bibtex-nya. Biasanya pakai bibtex itu langsung otomatis keluar 1 2 3 4 5 mau 10 mau 100 ya. Seperti itu. Nah, jadi itu aja dulu tugasnya. Saya juga nggak ngasih banyak-banyak untuk tentang database, soalnya tadi materinya saya juga tetap nanti saya berikan ke Anda gitu ya. Setelah kalian membaca, karena saya lihat belum banyak membaca tentang database ini gitu ya. Jadi saya lanjutkan besok untuk PPT-nya, kemudian kita praktikum sederhana untuk perancangan database dan menginputkan sesuatu gitu ya, entah itu melalui Mendeley atau aplikasi yang lain. Baru nanti di pertemuan berikutnya kita juga ada praktikum ya. Lupa, saya dijatah 4 mata kuliah saja. Jadi 2 mata kuliah nanti masih berkaitan dengan database, yang 2 mata kuliah lainnya clinical pathway ya. Clinical ya, klinis ya. Contoh klinis lah. Database klinis, sistem klinis gitu ya. Ya contoh yang sederhana seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah, Bu. Ya. Berapa orang sih yang belum bisa Mendeley? Kalau boleh tahu? Resen apa? Itu loh. Apa namanya? Reaction ada bisa reaction ya? Resen nggak ada. Reaction. Ada raise hand-nya, Bu. Mana? Bu Rizky nggak ada. Oh iya ada itu. Berarti siapa saja yang nggak bisa? Oke. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Yang lainnya bisa semua? Oh, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. 12 orang saja. Yang lainnya sudah bisa semua? Halo? Kurang paham, Bu. Oke, kurang paham. Nggak apa-apa. Mumpung ada saya, sekalian kalau misalnya mau belajar. Kalau nggak ditanya, ya saya cuma mengajari yang sesuai kurikulum aja. Sesuai yang tercatat itu. Itu aja. Kemudian, kelas ini mau praktikum untuk pembuatan website kah? Kalau iya, resen juga. Tapi website sederhana ya, yang tidak terlalu berat. Kalau yang tadi Bu Rizky tunjukkan itu website yang harus membangun dari scratch. Jadi bangun dari awal, ngoding dari awal. Kalau yang mau saya ajarkan ke kalian itu hanya sekedar membuat website, blogger bisa untuk e-bisnis, untuk ibu rumah tangga atau untuk perawat atau untuk ya terserah mau kalian buat apa nantinya, saya nggak tahu. Kalau misalnya mau bersedia juga nanti saya include-kan di praktikum terkait pembuatan website untuk membuat database sederhana. Entah nanti websitenya itu kalian pakai PKM, terserah. Tapi websitenya sederhana ya, yang tidak memberatkan akses kalian lah. Saya usahakan tidak memberatkan. Kalau bersedia silakan resen. Jadi Bu Rizky bisa melihat dari situ. Oh, berminat semuanya. Oke.
Tolong saya dihubungi 1 hari sebelumnya ya, Mbak. Karena saya harus menyiapkan sistemnya dan lain sebagainya. Oke. Oke, itu saja. Oke, berarti bersedia ya. Jadi praktikumnya nanti saya bagi beberapa aja. Seperti itu. Maksudnya tetap semua menerima, mendengarkan, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya untuk yang SIK ini belum ada Google Classroom ya? Boleh saya membuatkan Google Classroom Anda? Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh. Baik, kalau gitu saya akhiri perkuliahan. Terima kasih semuanya, dan saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau membuat tersinggung teman-teman di sini semuanya. Mohon dimaafkan. Harus dimaafkan. Itu saja. Sudah, akhir kata. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya end meeting semua. Bye-bye.